Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini ketemu lagi dengan mata kuliah manajemen operasional, dan kali ini kita akan membahas metode peramalan. Saya tulis dulu ya. Peramalan. Anda sering mendengar kata peramalan, tetapi di sini intinya peramalannya berhubungan dengan manajemen produksi atau operasional, bukan peramalan dari Mbah Dukun, bukan peramalan zodiak dan seterusnya. Tetapi di sini kaitannya adalah peramalan yang berhubungan dengan manajemen produksi atau operasional. Dan peramalan di sini biasanya terkait dengan peramalan permintaan atau peramalan produksi yang ada di dalam satu perusahaan atau organisasi. Baik, kita lanjutkan definisi dari peramalan. Peramalan itu adalah satu cara untuk memperkirakan masa yang akan datang. Masa yang akan datang dengan menggunakan data masa lampau. Ya, ini adalah definisi dari peramalan. Kemudian, kenapa peramalan itu perlu dilakukan? Ada beberapa alasan. Ada 3 alasan kenapa peramalan itu harus dilakukan. Hal ini yang pertama terkait dengan adanya ketidakpastian masa yang akan datang. Yang kedua terkait dengan kemampuan perusahaan. Yang terbatas. Dan alasan yang ketiga adalah karena perusahaan ingin melayani konsumen dengan lebih baik lagi. Ini adalah beberapa alasan kenapa peramalan itu juga diperlukan di dalam manajemen produksi atau operasional. Baik, setelah kita mengetahui tentang definisi dan juga alasan-alasan kenapa metode peramalan ini diperlukan, kita akan melihat juga pengaruh dari peramalan produksi atau operasional. Ada 3 pengaruh. Yang pertama, di sini terkait dengan perubahan dari SDM. Kemudian yang kedua, terkait dengan kapasitas produksi perusahaan. Yang ketiga terkait dengan perubahan supply chain management yang ada di perusahaan atau organisasi itu. Jadi misalnya begini, ketika peramalan permintaan itu naik ataupun juga turun, itu akan mempengaruhi jumlah SDM yang ada di perusahaan. Kalau permintaannya naik, berarti SDM-nya bisa bertambah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya permintaannya turun, SDM-nya juga ikut turun. Begitu juga dengan kapasitas produksinya. Kalau naik permintaannya, produksinya naik juga. Dan sebaliknya, kalau permintaan turun, akhirnya juga produksinya menurun. Dan ini berhubungan dengan juga supply chain management. Supply chain management ini terkait dari rantai nilai pemasoknya sampai nanti keluar
akan berkurang ataupun bertambah. Setelah Anda mengetahui tentang ini, kita lanjutkan jenis-jenis peramalan. Jenis peramalan berdasarkan waktu terdiri dari 3. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendek, biasanya ring waktunya bisa harian sampai maksimal 1 tahun. Kemudian apa saja yang diramalkan di sini adalah produksi, penjadwalan produksi dan juga pembelian bahan baku. Itu untuk peramalan jangka pendek. Kemudian untuk yang jangka menengah. Jangka menengah itu biasanya ring waktunya minimal 1 tahun sampai maksimal 3 tahun. Yang diramalkan adalah peramalan penjualan dan peramalan tentang penganggaran. Kemudian untuk yang peramalan jangka panjang, ini ring waktunya minimal 3 tahun sampai bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun dan seterusnya. Untuk jangka panjang biasanya adalah terkait dengan ekspansi perusahaan, penambahan modal, kemudian mau perluasan pabrik, ataupun juga penambahan mesin dan peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan